saya patut berbangga dengan teman-teman pengurus saya di HIPMI karena kemarin berhasil membuat Citra Niaga tuh menjadi sebuah fenomena. Kalau pedagang kaki lima di pasar malam nih bisa nggak jadi anggota HIPMI itu? Kemarin sempat terpikir juga Bang, usaha kecantikan luar biasa juga di tengah pandemi ini. Pos Studio mempersembahkan Wong Kusnowo, Yudi, Dodo, Moko, dan Hatta. Pos Panderan Orang Samarinda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di konten yang sangat disayangkan. Disayangkan apa disayangi nih? Iya, disayangi. Oh, disayangi. Pangeran Orang Samarinda. Ya, jadi kita berdoa aja buat Indonesia supaya cepat lekas sembuh dari COVID dan lekas sembuh dari ekonomi yang sulit. Benar nggak ya? Benar. Ngomong-ngomong tentang ekonomi, kita kedatangan tamu dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan seperti biasa, kewajiban tamu kalau di sini itu entah apa latar belakangnya, entah apa jabatannya, entah apa profesinya, berkewajiban memperkenalkan diri. Monggo silakan Bang Rasid, Ya, perkenalkan dirinya depan kamera. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama harus lengkap. Silakan mau lengkap, mau enggak? Nampang Saya Haji Abdul Rasid Rahman, biasa dipanggil kadangkala oleh teman yang dekat Haji Imbit. Haji Imbit. Ya, selaku Ketua HIPMI Kota Samarinda periode 2020-2023. Selain itu boleh lagi Silakan terus. juga sebagai lokal presiden GCI Kaltim. Keren. Presiden Bang, saya jelek-jelek gini presiden. Itu setara dengan Joko Widodo. Lalu juga Ketua Barisan Pemuda Nusantara. Barisan Kota- Pemuda Nusantara Bapera, ya. Kota Samarinda. Oke. Terus juga sebagai Ketua IKA Teknik Industri Universitas Mula Warman. Oke. Jika industri ya. Ya, alumni. Iya benar. Gitu. Menurut juga. Masih ada yang panjang lagi? Ya. Habis. Nah, betul gimana kabarnya nih, Bang? Gimana kabarnya, Bang? Baru sembuh dari COVID, Bang. Sempat Alhamdulillah, COVID. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Gimana rasanya COVID? Berarti ini sudah dapat apa? Pembagian Imun. jatah. Ya, Imunnya udah sudah. 2 kali, Bang. Udah 2 kali. 2 kali. Iya Bang. Ya. Sebenarnya HIPMI ini kita nih yang awam mungkin belum tahu ya. Supaya ada pencerahan buat teman-teman yang di luar, apa sih HIPMI itu gitu loh. Ya, HIPMI kan di bawah Kadin, Bang. Oh, di bawah Di Kadin. bawah Kadin. Kita sebagai salah satu badan yang di bawah Kadin yang menghimpun pengusaha-pengusaha muda, karena kan di Kadin agak-agak sedikit tua. Oh, Walaupun ketua Kadin sekarang udah juga. Ketua Kadin Samarinda itu Haji Wawan. Itu dulu sempat masuk HIPMI juga sebelum dia jadi ketua. Haji Wawan. Haji Wawan Saraping. Oh, Nah, alumni. masih tercatat sebagai ketua bidang, gitu kan. Makanya waktu saya ditawarin mau masuk nggak, aku loh di HIPMI jadi ketuamu. Iya benar. Tapi Kadin aku jadi anak buahmu kan lu. Ini yang tahu. Ini kompleks nih. Karya apa? Bos tahu kelakuan bawahan, bawahan tahu kelakuan atasan. Jadi Itu gitu. dia. Berarti ada tujuan-tujuan misi-misi khusus untuk HIPMI. Ya biasanya kan HIPMI itu lebih kepada kita itu memberikan sedikit studi kepada calon-calon pengusaha muda. Oh, iya. Untuk kita himpun, ada wadahnya. Gitu ya. Nah, dan kita kan menjadi partnernya pemerintah. Walaupun sekarang udah nggak lagi seperti itu. Ya. Ini sekarang kan pemerintah juga maunya kamu mau gabung mana aja silakan. Cari kerja sendiri gitu kan. Kalau dulu kan kita nggak. Dulu HIPMI ketuanya termasuk Pak Agung Laksono, Sandiaga Uno dan lain-lain. Gitu. Betul. Semuanya kan terkonek dengan Terkonek dengan pemerintah. pemerintahan. Sekarang Sekarang kan bebas nih. Jadi Makanya. bebas sekarang ya. Jadi kalau dihitung-hitung lebih bagus, lebih menguntungkan yang mana? Lebih kalau saya sih mengatakan kalau para pengusaha muda itu lebih cocok gabung ke HIPMI karena jaringan, Oh iya, koneksinya. Ya. Koneksinya. Connection people. Nokia dong. koneksinya ke pusat lebih enak. Kita jadi bisa tahu regulasi lebih cepat, Oh iya. gitu. Itu ya. Berarti kalau untuk perekrutannya sendiri itu
ada batasan-batasan atau Batasan usianya ada. batasan usia ada? Oh, Sampai 40 tahun. Sampai 40 tahun. Ya. Itu masih masuk dalam pengusaha muda 40 tahun. Masih masuk. Batasan penghasilan ada nggak nih? Ya. Yang harus bisa masuk ke situ tuh harus ada batasan Penghasilan. penghasilan Wah, ada yang penting gitu. dia punya usaha. Oh, yang penting punya minimal punya usaha. Minimal punya usaha. Itu yang di Gitu itu. loh. Tapi usaha YouTuber gini bisa nggak? susah Boleh, Bang. masarkannya ya. Belum Boleh. ada ya, belum ada ya. Belum, tapi kan kami tetap ini kan ada bidang digitalnya. Nah itu. Kita kan bisa. Walaupun kan memang secara ininya secara idealnya kan belum juga ya. Belum, Walaupun Kadin juga sekarang kan udah ada bidang Industri kreatif. industri kreatif digitalnya apa semua kan masih belum inilah kalau kita Belum bilang fix belum masih, maksimal. belum fix masih. Oh gitu. Gini Bang, stigma di luar tuh gini, kadang-kadang gini, enak ya itu ya, muda, ganteng, punya usaha gitu. Yang belum punya usaha itu biasanya gini, kita mau usaha itu takut gitu loh. Iya nggak? Benar. Kita mau usaha itu takut. Nah, trik-triknya supaya kita tuh nggak takut untuk melangkah ke depan itu gimana? Ada nggak untuk Ya, trik-triknya itu? kalau saya pribadi modalnya nekat. Oh nekat. Ya kan? Kalau kita nggak mau mulai gimana? Ya, Betul. Iya. nekat. Butuh nekat. Setelah nekat baru kita pelajarin. Heeh. Salah satu contoh sekarang kan yang lagi booming binomo dan lain-lain tuh bang. Binomo. Forex dan lain-lain. Oh ya. Ya kan? Walaupun kalau kita berbicara secara idealnya bisnis, binomo itu adalah mengambil uang kita tanpa kita tahu. Salah satu contohnya kita kan main forex di sana, Iya. nggak ada ilmunya, taruh duit 100.000 selesai hilang. Tidak ada kepastian di situ ya. Dikalikan berapa? Dikalikan 1 juta orang, 100.000 udah berapa? Iya. Betul. Ya. Iya kan? Main 100.000. forex itu teman saya itu sampai jual rumah, jual lalu habis. Ya, karena kan kalau kita harus ada ilmunya dulu. Walaupun boleh nekat, tapi kan harus ada tutor. Makanya di HIPMI, teman-teman yang mau jadi pengusaha kita kasih ada namanya Ada forum coaching-nya ya? bisnis. Ada panduan-panduan. Ada lah, siapa yang mau ya silahkan gitu loh. Oh gitu ya. Iya, jadi nggak bablas lah. Cuman kita sudah kelewatan umurnya. Udah bisa daftar sih. Nah, kalau sudah Itu- 40 tahun itu larinya kemana itu? Ke Kadin. Oh, ke Kadin. Ya, Halo Kadin. Kalau 40 tahun itu sudah mikirkan lebih dua. Jadi sudah nggak bisa kita ke HIPMI sudah. Boleh ke Kadin. Ini bang, langsung ngomong ini agak masuk yang ke serius nih. Gimana sih bang perubahan yang terjadi di pola kebiasaan ekonomi pasca pandemi ini bang? Apa di masa pandemi lah? Di masa pandemi, pola kebiasaannya, saya baru baca koran tadi, ternyata nasabah yang di atas 5 miliar itu sudah meningkat tajam di Indonesia. What? Berarti semakin banyak orang Semakin banyak orang kaya. Wow. Tapi juga semakin banyak orang yang susah. kan? Mungkin banyak. Jadi kalau analisa saya mungkin semakin banyak orang kaya satu, kedua semakin banyak orang yang main aman, saving. Betul. Nah, jadi dia tidak menginvestasikan dulu dananya, Benar. disimpan dulu. Karena kan ketidakpastiannya tinggi di sekarang. Ya, kenapa kita bilang ketidakpastiannya tinggi? Pertama, kalau kita ngelihat agak ini ya, kita berbicara ekonomi Indonesia yang lepas dari resesi dengan 7,07. Walaupun saya juga kemarin sempat mempertanyakan ke teman-teman OJK, kok bisa ya 7,07? Padahal Ya, kalau kita ngelihat ya dari angkanya- Indikasi apa ini? Ya, aplikasi di lapangannya kan, Ya, nah, gitu loh. indikatornya apa nih? Nah, ternyata kan harga sawit yang melambung sempat di angka 3.000, tertinggi setelah 2013. Dari 2013 dia sudah naik paling tinggi nih. Di sekarang tadi itu ya? Terus batu bara juga yang Kita- mencapai level 150 dolar per metrik tonnya. Betul, betul. Akhirnya itu yang menopang. Walaupun pembagian untuk Kaltim, tadi saya sempat bincang sedikit sama Abang Dodok, kecil katanya kan. Ya saya bilang ya jelas kecil. Kalau DBH kita sampai bonyok, pemerintah kita nggak berani JR lagi untuk pembagian dana bagi hasil pola pemerintah. Betul. Dan memang kadang ya Indonesia ini ekonominya meningkat komoditas aja ya. Ya. Komoditas yang langsung, Komoditas langsung. bukan yang olahan. Jadi itu tinggi juga naik turunnya tergantung harga luar kan. Tergantung. Gitu. Itu kan di sektor real. Kalau kita ngomongin tambang, ngomongin sawit. Kalau di sektor UMKM gimana tuh bang? Banyak yang tumbang, Bang. Tuh ya. Justru yang di bawah ya, yang tumbang ya. Salah satunya kan kita ngelihat kalau saya patut berbangga dengan teman-teman pengurus saya di HIPMI karena kemarin berhasil membuat Citra Niaga itu menjadi sebuah fenomena. Bangkit lagi ya. 80%-nya adalah pengurus HIPMI. Oh gitu ya, yang kopi-kopi. Maksudnya yang jualan di sana pengurus HIPMI? Pengurus HIPMI yang membuka, Oh, yang membuka. jualan. Yang Termasuk- pertama ADC itu kan, ADC ya benar. Kopi Sajen.
Kan dia pionernya. Iya. Dia pengurus saya di bidang media, tapi dia main kopi akhirnya. Tapi habis itu ada Yogi, teman-teman, sampai dia berhasil, walaupun saya sempat tanya, akhirnya tumbang. Akhirnya tumbang juga. Tumbang bukan dalam artian tumbang yang enggak, tumbang yang betul tumbang, tapi tetap Ya. tertatih-tatih, tapi masih bisa merangkak. Jadi ini krisis ini kalau kita lihat beda dengan 97, 98 itu UMKM masih kuat UMKM. Ya. Kalau sekarang ini masalahnya disuruh tutup. Nah, Itu yang jadi masalah. Orang nggak boleh keluar. Kan dia tergantung konsumen. Betul. Daerah konsumen. ya saya sempat juga dulu protes, Bang. Hmm. Kenapa kok ditutup? Padahal kita misalnya nih, kita ketemu orang juga ada mejanya, kan udah jarak. Nah, Betul, cari betul, jarak. betul. Makanya mungkin kalau Abang ingat, waktu Citra Niaga pertama kali ditutup, Iya. yang bereaksi pertama kan saya, HIPMI. Saya minta keadilan untuk tempat hiburan malam juga ditutup. Ya. Walaupun kata Kepala Dinas Pariwisata saat itu, Bu Made, mengatakan bahwa mereka prokes. Saya katakan lagi saat itu saya berbicara dengan teman-teman wartawan, gimana bisa prokes kalau orang joget? Betul. Logikanya dong kita pakai gitu loh. Yang dekat-dekat di Palu. Iyalah, intinya kan jangan tebang pilih. Silahkan kalau mau nutup, tapi benar-benar. Dan sekali lagi saya katakan, teman-teman UMKM ini rata-rata banyak yang kurang baca informasi. Betul, betul. Padahal pemerintah Indonesia sudah menggelontorkan dana di tahun 2021 410 triliun untuk UMKM. UMKM ya. 410 triliun. Ya, Itu Nasional. untuk nasional ya? nasional. Oh, nasional. Nah, kalau kita untuk berbicara yang di daerah, saya sempat nanya juga dengan saat itu saya jadi pembicara Zoom di Nipah-Nipah. Saat itu lurahnya ngomong, jadi kelurahan pun disuruh untuk mendata UMKM yang terimbas oleh COVID PPKM Yeah. level 4. Artinya, saya kan nggak tanya besaran. Besarannya berapa saya nggak tahu, tapi yang jelas dibantu. Cuma kan banyak sekali, Bang ya, kenapa orang takut di COVID kan? Iya. Karena begitu dia COVID harus isolasi mandiri, dia kan nggak bisa keluar rumah. Iya. Nah, informasi lagi dari pihak kelurahan juga kurang. Kadang-kala nih, maaf nih, saya sempat temukan kasus di daerah dekat rumah saya, ada orang kena COVID, ditanya, itu orang mampu apa enggak? Saya bilang gimana ceritanya? Orang 14 hari nggak keluar, kamu tanya mampu apa enggak? Iya. Harusnya kamu kasih sesuai dengan apa yang UU karantina. Saya kan kemarin dikirimin itu kan, Iya. harusnya dikirim dong. Betul, betul. Walaupun dananya Samarinda dalam tanda kutip nih habis kelihatannya. Aduh, itu sakit juga tuh. Terakhir itu ada sekitaran dana 214 triliun kan miliar itu ya. Itu yang dibagikan kepada 8 ribuan UKM dengan catatan 2.400.000 sekian untuk per UKM. Ya, Ya, tapi itu bakal nggak nutupin sama sekali kalau hitungan bulanan misal disuruh begini. iya bener sih Bang. 2.400.000. Tapi paling enggak kan dari kita ngelihat ininya apa fluktuatifnya kan paling enggak dia bisa menutup sedikit lah. Ya, ada operasional. Ini ada indikasi kalau pemerintah daerah bangkrut nggak ya? Kalau saya sih mengatakan bukan bangkrut, mungkin karena terlalu banyak proyek kali ya. Atau Karena saya nggak bersinggungan dengan proyek, jadi saya berani ngomong aja. iya, aku juga nggak bersentuh dengan proyek sih. Proyek apa sih? Ini proyek apa itu yang kita katakan? Ya, Proyek kan? apa sih ini sebenarnya Kan gitu? kita nggak tahu, Bang. Oh gitu. Ya, Itu dia tuh. Terus, ya itu sih. Jadi akhirnya kalau saya katakan bahwa ada berkah juga sih ya di zaman seperti ini buat teman-teman yang hobi ngonten kayak abang-abang ini kan viewersnya naik. Insya Allah, Iya kan? Insya Allah. Banyak kan yang jadi kaya gara-gara YouTube. Betul. Banyak yang memulai artis-artis itu kan dulu dari YouTube tuh. Benar. Ariel, Noah, mana di YouTube dia dulu. Sekarang Benar. YouTube dia semua. Ya, problemnya Semua YouTube sekarang artis. Saya juga kepingin podcastan, tapi belum. Iya. Bareng aja. Jadi gimana lanjut. Ya itu sih sebenarnya kalau kita dalam posisi yang serba susah kayak gini, kita yang pengusahanya juga repot karena yang beli nggak ada, disuruh Ya. di rumah. Cuman sekarang memang dengan adanya PPKM, memang seperti kita pernah bicara dengan Gojek, jadi orang bisa usaha online di rumah, jual-jual online. Memang itu lumayan lah, Lumayan, Bang. mengcover. Cuman memang beda dengan yang ini kan kalau yang Konvensional di pasar. yang konvensional kan banyak kok masih. Betul. Yang memang punya pengetahuan, punya
pengetahuan IT ya. Bener. Punya gadgetnya, punya ininya bisa banyak. Iya. Tapi- Kebanyakan orang-orang di pasar pakai HP Nokia. Itu. Jarang pakai HP Ya, Android. itu hanya berapa kilo Keras capek? kehidupan. Nah, itu aja dia. Berapa Keras. kilo pesan sudah disiapkan? Kayak mau pesan Gojek. Kita kan ngeliat aja bang, fenomenanya walaupun kita ini apa namanya PPKM level 4 kemarin, hari Idul Adha habis sapi kok. Nah, Iya, habis HP. Banyak orang kaya yang bisa beli itu. Betul. Ini indikasi apa ya? Banyak orang kaya baru atau gimana nih ya? Jadi aku kemarin sudah punya pendapat tentang hari Idul Adha itu dalam satu hari, itu satu hari ya. Iya. Itu kan bukan tradisi, itu perintah. Iya, Betul. perintah, benar. Bayangkan sapi seluruh Indonesia mungkin kita hitung triliunan lah. Ya, Baru itu transportasi antar meningkat betul semua. meningkat. Baru tukang sembelih dapat job seluruh Betul. Indonesia. Baru itu tukang cari rumput selama. Itu menghidupkan ekonomi Menghidupkan. dalam waktu sekejap itu. Walaupun Mungkin indikatornya itu juga naik kita bang lepas dari resesi. Betul, betul. cuman sayangnya itu memang ya itu satu momen gitu. Ya, Nah, itu yang jadi masalah. Terus. Ini bang, usaha yang cocok buat anak muda sekarang. Bingung juga kita nih kita ini masih termasuk muda kan? kopi kan bang, anak Kopi. muda hobi. Nah, kopi. Iya. Hobi. Kopi itu kan banyak teman-teman yang hobi lah. Oh, Walaupun hobi ya, saya nggak hobi bisa ngopi. minum kopi. Jadi kalau kita mau kan selalu ngomong ngopi yuk gitu kan. Nah, iya. Nggak ada ngeteh yuk, nggak ada. Nggak ada. Ngopi walaupun udah bisa ngopi ya. Ngopi iya, yuk. betul gitu betul. kan. Ya tinggal gimana konsep kopinya dan harganya kan. Iya. Kopi segmennya ya kan. Segmentasinya kan yang mana bang? Iya. Iya, betul. Kopi ini identik sama anak indie biasanya sekarang. Ya, anak senja yang nongkrong sore-sore. Semua lapisan sih kalau Semua aku lihat. lapisan. Semua lapisan ya? Semua Oh, lapisan. kopi di depan SPMA itu 5.000 SPM mana nih? di anu di Sempaja. Sempaja. Jadi 5.000 Kopi. 5.000 kopi. Nah, kalau kafe 1.000 ininya. 13.000 kalau nggak. 1.000 itu kalangannya ya bukan tukang ojek, Ya. bapak yang sudah habis sholat isya ngumpul di situ. Iya. Nah tapi bagusnya di situ bang, di sebelah sininya ada kafe yang kopi. Jadi kalau malam minggu sudah ada musiknya. Jadi yang di sini walaupun 5.000 bisa ikut nikmati Iya. musiknya. Kalau yang sudah kopi-kopi yang ini kan banyak franchise juga. Ya, itu sebetulnya. benar. Franchise banyak juga sih sebenarnya. Banyak. Banyak franchise. Tapi yang saya harus akuin kayak kopi Ria kan buatan Samarinda. tuh. nah itu. Kopi Ria itu ya? Iya, terus kalau Sajen yang saya tahu yang sekarang franchise dia sudah buka di Bali itu punya ADC, udah buka di Bali sama di gitu ya? Makassar. Iya. Taps. Makin Dia banyak udah- tuh. Dia udah ini. Ya tinggal Udah. persaingan sempurna aja lagi kopi setiap meter. Persaingannya Nah. aja kan. Berarti memang yang paling bagus kopi ya kalau misalnya buat anak muda ya. Sebenarnya Artinya sih, UMKM lah gitu. UMKM lagi sakit sekarang ini. Aduh. ya. Artinya kan juga banyak anak Banyak. muda yang bermain di forex lah sekarang. Iya, Akibat Forex. banyaknya orang-orang Iya, yang digital. ini digitalnya. Naik betul ya saya lihat iklannya di anu. Naik bang. Saya pun lagi mencoba untuk memahamin gimana cara main binomo tapi nggak dapat cepat betul mainnya. Ya, cepat habis ya. Cepat habis. Sebetulnya kalau saya ya, tapi sebetulnya ada yang mengendalikan tingkat tingginya lah. Kita bisa aja untung di situ. Banyak juga orang yang untung pakai Banyak. robot, jual robot ya, tapi Oh, pakai bot. ada yang pakai robot, orang jual-jual. Cuman kalau jangka panjang pasti kalah itu. Iya, kebanyakan kita kalah sama orang-orang yang sudah mining hitungannya, mining. Ada banyak pakai alat-alat yang banyak gitu, pakai PC banyak, pakai itu. Mining, kripto jadi kembali gitu. ke HIPMI. Jadi HIPMI ini kalau UMKM itu bisa masuk ya? Bisa bang. Bisa ya? Minimal punya usaha, Bang. Minimal punya usaha. Piano usaha jual wadai supan aja tetap tuh bisa usaha. Yang keuntungan 3.000 per hari misalnya kalau Nggak masalah, Nggak Bang. masalah. Nah. Dapat ilmu, Nah. nanti siapa tahu ada jalur untuk modal tanpa nah, tuh. bunga. HIPMI Kaltim, Iya. Bang Bakri, ketumnya, itu udah. Jadi HIPMI ini udah kerjasama dengan Bank Syariah, Bank Mandiri, Bang Rosa. Bank Mandiri. Bang Mandiri berarti nih kan? Bank Mandiri. Bank Mandiri Syariah. Oh, syariah ya. Terus sama Bank BNI, itu udah kerjasama. Oke. Oh, gitu. Ada beberapa pengurus atau anggota biasa yang udah melakukan transaksi itu. Oh, Terus di zamannya Bang Bakri ini siapa yang mau buka Perta Shop juga dibantu pendanaannya melalui itu. Taps, berarti dimudahkan dengan ada Dimudahkan. HIPMI sebenarnya kan? Ya, itu Cuma salah masyarakat satu banyak keuntungan. informasi nggak tahu nih tentang ini. Iya. Kalau pedagang kaki lima di pasar malam nih bisa nggak jadi anggota HIPMI itu? Usianya Bang, Oh kan ada tuh yang muda-muda. ya nggak masalah, kita Nggak mau masalah, ya? terima.
Terima ya. Artinya kan kalau kita mau jadi negara maju kan indeks masyarakatnya kan harus tinggi kan. Iya. Pendapatannya apa segala. Kalau kita berharap dari lagi-lagi pegawai bukan saya merendahkan atau enggak. Benar. Tapi artinya orang tua dulu. Buat apa kamu jadi PNS aja tuh? Iya betul. Iya. Iya benar tuh. Terus. Terus kan, seru. kamu jadi PNS aja tuh, masa depan kamu terjamin. Nggak usah lah orang tua. Begitu kita mau ngelamar orang, kerjaanmu apa? Bukan PNS, selesai. Wah, Langsung agak Jangan susah. lamar orang YouTuber. Viewermu berapa? Subscribermu berapa? Ya kalau dia Iya. ngerti viewer bang, kamu ngasih makan anakku apa gitu ya kan? Tapi kalau semua orang jadi PNS, siapa yang mau usaha? Tapi negara maju memang UMKM itu sebetulnya. Ya, yang betul, kuat. betul. Kalau ada resesi, perusahaan-perusahaan besar itu tumbang. Karena utangnya kan dolar semua. Kalau UMKM santai. Tapi kan memang bedanya bang antara 98 dengan Iya. sekarang kan bedanya adalah Iya, itu 98 itu bukan wabah. Ya, itu sudah. 98 kita memang badai tsunami ekonomi yang terjadi gitu kan. Krisis ekonomi. Krisisnya yang luar biasa. Dolarnya melompat. Nah, iya. Sosial politiknya juga kena. ya. Tapi kalau kita berbicara di tahun 2020, Oke. Nah, ini pandemi. kan pandemi ini susah. Walaupun saya tahun 2020 di bulan Februari saya udah teriak. Waktu saya habis dilantik jadi ketua HIPMI, pertama kali yang jadi perhatian saya adalah tentang permasalahan corona. Nah, Apa itu kemarin teriak tentang? Saya teriak bahwa siap-siap ultim inflasi. Oh iya. Karena kalau kita tetap membiarkan ini, banyak kebutuhan pokok yang udah harganya siap melambung dan terjadi panik buying. Betul. Walaupun saya dijawabin sama Pak Gubernur melalui Karo ekonominya kan nggak terjadi inflasi, deflasi. Saya bilang lagi saat itu, Pak, gimana mau inflasi kalau uangnya nggak ada? Gara-gara semuanya pada dihabisin nih, semuanya harga batu bara turun, harga semuanya turun. Apa yang mau dibeli? Gitu loh. Iya. Iya, apa yang mau dibeli kita tidak bisa beli. Ya kan? Iya, kita nggak Tapi- bisa. Barang ada nih, tapi kita nggak bisa beli. Reses juga itu. Kalau quote Pak Gubernur Penumpukan barang. menghadapi pandemi ini, Pak Gubernur bilang banyak melucu. Nah, kita melucu aja. tapi sempat ya waktu awal-awal corona itu sempat terjadi panik buying ya. Ya panik buyingnya adalah saat orang mencari yang namanya masker, Bang. Betul. Dan abang boleh periksa itu dari Januari sampai bulan Maret nggak ada masker di Samarinda. Jadi masker itu saya ditelepon oleh teman di Banjar minta carikan masker. Jadi namanya pengusaha kan pikirannya pendek ya, keuntungan. Ya. Jadi masker-masker kita ini dijual ke Cina waktu itu. Ke Hong Kong lebih tepatnya, Hong Kong. Bang. Ya, Dan harganya Hong Kong. 1.200. Cina dengan Hong Kong sampingan. 1.250 per packnya waktu itu. Jadi berlomba-lomba pengusaha yang medikal yang pengadaan mengambil persediaan masker di Samarinda, di Banjarmasin, Kalteng, packing kirim. Pincar dong dia. Waktu itu kelihatan pintar. Setelah virusnya ke sini, itu kan berapa satu kotak? 50.000 kan yang Ya. yang kayak itu. Ya yang Waktu biasa. Jadi berapa? Jadi 400. Ya, Bayangkan. karena dulu kita juga sempet main gitu, Bang, di bulan Iya. Januari. Iya. waktu Nah, itu nih. Nah, Aku ya. Bang, tapi saya di Gorontalo Bang. tadi. Ya karena memang kita kan Karena ada permintaan saat itu untuk yang namanya masker. Betul. Ya udahlah, harganya kan satu kotak waktu itu masih 25, Bang. Benar itu. 25, Ya 35. kan? 25, 35. Kalau saya sebut nanti, saya nggak usah sebut merek ntar. Iya. Ntar ada yang tersinggung orang Jakarta. Kita belinya satu pabrik, kita klien di situ kan. Gitu. Tapi waktu itu kita menyangka, ya sebetulnya bukan kita menyangka, karena pejabat-pejabat kita juga bilang aman di Indonesia. Ya sebenarnya waktu itu aman, Bang. Memang aman waktu Cuma itu. karena ada, kita kan bingung. Dibebaskan kita keluar negeri dan lain-lain, ya kan? Betul. Ya traffic masih jalan itu. Nah, Ya. ya. Begitu sini meningkat, tidak ada masker. Gak ada masker, Bang. Saya habis Ada, itu kemarin harganya istri. selangit. Begitu nyari masker nggak ada Samarinda. Ya akhirnya kena juga kalau. Kamu sih borong-borong. Ih kamu sih. Kita kan jadinya bingung. Oh iya, kok nggak ada masker nih? Ya, memang waktu itu makanya masker kain itu yang keluar. Banyak, Bang. Artinya kan memang pengusaha-pengusaha alkes jaya lah. Sampai Iya, sekarang pun seperti itu. Sampai Pak. sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang pun seperti itu. Potensi besar memang Alkes itu. Dan potensi ladangnya memang bisa ya apa ya? Keuntungannya mungkin 5 sampai 10 kali ya. Ada sampai Ya situ. kalau kita berbicara alkes itu, Bang, dari nggak ada pandemi dan enggak, dari Ini harga sudah. HPS-nya itu biasanya dapat diskon 40% kalau hobi main proyek. Kan Benar, saya dulu benar. main itu dulu. Benar. Nah. Jadi ada diskonnya 40 sampai 40% tuh.
minimal 30% dari angka. Wah, taps itu. Itu. Berarti yang naik itu sawit, Sawit, batu bara, alkes. alkes. Berarti yang lainnya UMKM yang Aman, di bawah aman. nggak aman yang di bawah. Oh, nggak aman. Oh, nggak aman. Nah, kita ini kan triknya nih di masa pandemi kayak gini ya. Kita supaya bisa fight di lapangan, terutama yang bawah-bawah ini, ada kiat-kiat khusus nggak supaya? Ya, artinya kan kita akhirnya main teknologi, Bang. Betul. Saya kalau kita ngelihat kayak Kopi Sajen ya, saya bukan mau iklankan. Nggak masalah, Receh. masalah, Ayo. bebas. Tapi dia Kopi bermainnya bagus gitu loh. Dia bikin konten-kontennya yang lucu dan lain-lain, membuat orang di Instagram atau apa semua berhasil lah ya, berhasil menarik minat. Iya, iya. Kalau kita berbicara mau yang ke Cina, ada salah satu pengusaha buah, dia bisa jual jeruk mandarinnya di zaman Covid mencapai hampir keuntungannya 300 miliar. Wah, mantap tuh. Gara-gara. Pengusaha mana tuh? Indonesia? Cina, Oh. Di Tiongkok. Cina Malah sekarang dia lebih banyak ekspor keluar ya. keluar gara-gara aplikasi TikTok. Iya. Memang harus kreatif, berbasis kreatif, digital berbasis sekarang, digital. Memang begitu sudah. Karena Ada menjangkau. TikTok lah. Jadi zaman dulu, TikTok lah ya. TikTok. jadi dulu orang promosikan brosur. Ya, kalau sekarang itu kan udah jangkauannya kan terbatas. Terbatas. Kalau kita main TikTok, Reel dan lain-lainnya sudah lah. Kita promo di sini orang Papua bisa pesan. pesan banyak. Asal cocok. Dan yang perlu juga saya jadi kemarin sempat terpikir juga, Bang. Usaha kecantikan luar biasa juga di tengah pandemi ini. Orang lagi Apa sakit korelasinya cantik ya? gitu. Iya, kan akhirnya si bapak-bapak, si ibu-ibu nih karena di rumah terus bosan, Pakai. peningkatan terjadi. Biasanya kan kalau mau pakai skincare dan lain-lain kalau keluar rumah. Iya benar. Karena ada PPKM jadi dalam rumah aja. Jadi untuk bapaknya, jadi berdandan untuk bapaknya. Dandan ini untuk bapaknya, Bos. Ya kan? Kalau dulu untuk Makin berondong. meningkat tuh, benar tuh. Artinya peningkatan tajam terjadi Nah, kan. itu memang data dibutuhkan gitu Data. mah data. Ya, kita kan Jadi makanya peluang itu dari data. Peluangnya itu kan kita ngelihat Dari peluang, membaca data ya. selesai. Iya, selain internet, industri skincare itu juga lah. Itu Mantap sih. untungnya besar kok skincare itu. Iya, saya sempat nanya ke salah satu pabrik di Jakarta. Sangat besar memang Sangat untungnya. besar. Bahkan kita bisa menjualkan aja Pak ya. Bisa. Ya itu. Jadi Dan reseller pakai maksudnya? merek. Ya, dengan merek sendiri, Bang. Oh bisa. Ya kayak yang Bisa. kemarin. Oh iya bisa. Vape aja dia tuh aja bisa tuh vape tuh. Itu. Apa liquid Liquid, kan? pakai nama sendiri, Iya. pakai ramuan sendiri. Kalau dia bikin ramuannya, dia sudah ada BPOM-nya, tinggal Benar. kita jalankan aja. Kita Benar mau itu. merek apa kan? Mereknya apa aja. Terus hubungan lagi dengan HIPMI, ada nggak program HIPMI untuk membangkitkan UMKM? Program yang maksud saya program yang terencana, yang terstruktur Iya bang, ini berhubungan sama IKN nih bang. untuk meningkatkan Berhubungan ini. sama IKN kayak apa ini? Ya, Ah, makanya KN. kalau kita berbicara tentang program UMKM ini, bukan hanya HIPMI, Bang. Iya, iya. Karena Kadin pun sudah menyasar. Iya, betul. Pak Arsad Rasid itu sudah dalam kampanyenya kemarin selalu mengatakan bahwa UMKM menjadi perhatian utama Kadin. Iya, iya, iya. Artinya beban HIPMI udah sedikit tercabut. Apalagi kan kita jadi ketua ini pas kondisi lagi drop gitu. nah hancur-hancuran nih kan. Hancur-hancuran. Makanya mungkin kan kita cuma bantu dengan gimana caranya pemasaran teman-teman, kita bantu terus ibarat kata kita mesan juga ya tetap supaya jalan terus dia tuh gimana. Tahan lah ya. Makanya kan kalau kita ngelihat ada pembagian kopi, ada yang ini, HIPMI juga gitu tuh kadang-kala mesen nih sama salah satu Supplier. kopi shop bagiin deh gitu-gitu. Itu teman-teman HIPMI tuh. Oh gitu ya. Jadi kita saling gotong royong, Menghidupkan ya, menghidupkan. Kalau kita untuk mengatasinya dalam jangka pendek nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Artinya juga dengan dana pemerintah yang Abang tahu 2.400.000, ya kan? Nggak cukup. Nggak cukup, gitu. Iya 2.400.000 di bawah UMR. Ya. Tapi alhamdulillah Nggak dibantu. Orang Indonesia kan selalu bersyukur. 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 Karena kalau kita bersyukur nikmat kita ditambah. Nikmat kita ditambah. Jadi apa pedagang-pedagang tuh
Aku masih bersyukur, untung kada rugi. Nah, Untung kada rugi aja saya udah bersyukur. terus kalau kita berbicara IKN, Bang, saya orang yang sangat mendukung IKN itu. Ada walaupun ada beberapa teman-teman NGO yang nggak setuju karena masalah lingkungan. Ya, saya katakan sekali lagi, kalau saya ngelihat dari sisi ekonominya, saya balik lagi dengan DBH. DBH perhitungannya adalah luasan wilayah satu daerah dibagi dengan jumlah penduduk. Mau sampai kapanpun Kaltim itu memberikan manfaat yang luar biasa ke pusat, Tetap aja. tapi pembagiannya kita akan bonyok di angka paling tinggi 3,1,3. Ya, karena penduduknya terbatas ya dengan luas Karena wilayah. dengan luas wilayah kita. Bandingkan saya pernah marah dengan orang-orang yang berkedudukan di Pulau Jawa. Iya. Ya kita lihat dong perbandingannya apa. Jalan di Samarinda, jalannya aja itu putus-putus. Iya. Betul. Ada yang bagus, ada yang putus, ada yang bagus. Ntar ada nih yang cuma 100 meter, tiba-tiba langsung turun lagi, semenisasinya gitu kan. Kalau di Jawa, jalan desanya pun Lebih bagus dari jalan protokol. lebih bagus daripada jalan protokol. Tapi ada satu Bang di sana. Di sini kita nganggapnya parat, di sana sungai. Ya, kali. Kali kan? Kali. Padahal di sini parat tuh. Ya. Jadi itu ya. Tapi kan kita ngelihat kan, saya sempat nanya, kenapa gitu? Iya, betul. Ternyata DBH kita, Bang. Dan itu pernah di 2013 atau 2014 saya lupa, Pak Haji Sopian Dekan Vekon pernah melakukan GR CR ya. GR untuk permasalahan DBH ini. Dan apa pendapatnya? Dan pendapat dari para hakim-hakim yang 10 orang, 6 menolak, 4 setuju. Jadi selama dasarnya masih itu ya. Ya selama dasarnya masih itu. Jadi cara mengakalinya, saya suka tidak suka, saya mengatakan bahwa saya sangat apresiasi dengan Pak Jokowi menunjuk Kaltim, walaupun dalam tanda kutip, karena beliau juga mau nganukan badan otoritas. Saya kalau bicara badan otoritas kan kita artinya cuma pindah kamar doang. Pindah aja kita ndak yang itu. Nggak aja. Makanya ada nanti mungkin teman-teman, ada beberapa teman-teman yang mungkin nanti kami akan melakukan aksi supaya UU-nya cepat dibuat, supaya IKN cepat ke Kaltim, gitu loh. Terus program-program di Kaltim ada sudah merencanakan ke sana? Maksudnya gimana, Bang? Ada program-program misalnya meningkatkan, kan kebanyakan kalau misalnya kita ngomongin tentang Jakarta. Ya, Jakarta itu ibu kota negara, tapi kebanyakan pribuminya di sana dalam tanda kutip Ya. itu cuma ngomongin kebudayaan kayak Betawi misalnya kalau. benar. Tapi ya kita nggak pengen jadi seperti itulah hitungannya kan. Ya. Nah itu enggak ada program-program yang HIPMI mengenai pribumi dalam tanda kutip. Ya, artinya kemarin juga saya sempat berbicara di media bahwa harus ada satu kebijakan yang melindungin. Salah satu contoh kalau kita bermain proyek, Bang, kita masuk ke LPSE Surakarta, di proyek 10 miliar ke bawah, itu wajib berdomisili di Surakarta. Kalau di Kaltim kan enggak, makanya ribut kemarin. Semuanya boleh masuk, gitu loh. Kalah terus kita jadinya. Ya, kalau kita berbicara kalah, Bang, artinya kan nilai penawaran antara harga semen di Jawa dengan di sini kan bedanya jauh, Bang. Jauh tenaga kerjanya. Tenaga apa kerjanya segala. jauh dan lain-lain. Nah, makanya harus ada proteksi. Walaupun ini terkesan sedikit kamu egois kan. Iya, Nepotisme lah. Ya nepotisme, Cuman tapi kan untuk enggak masalah. untuk agar putaran uang di sini masih. Kalau Ada pengusaha putaran. luar dapat uangnya dibawa ke sana. Jadi cuma numpang cari makan, beraknya sudah di sana dia belanja. Betul. Gitu loh. Apalagi kan saya sempat juga dapat sedikit bocoran dari salah satu dosen di universitas yang mengatakan bahwa ada sedikit kejanggalan tentang silabus perguruan tinggi yang ada di daerah. Nah gimana? Menarik. Silabus apa nih? Soalnya kita mantan anak kuliahan. Silabus kurikulumnya yang nggak boleh melebihin Jawa. Entah itu benar apa enggak, tapi ini diskusi saya yang saya nggak bisa sebut orangnya. Makanya coba perhatikan, saya anak teknik industri. Saat kita ke UGM, di UGM sama Unmul beda, Bang. Walaupun programnya hampir sama. Di UGM ada yang namanya inkubasi usaha, di sini juga ada di Unmul. Tapi masalahnya berjalan apa enggak? Iya. Ya kan? Oh, ada inkubasi usaha nggak? Pernah dengar inkubasi usaha nggak? Di Unmul ada. Nggak ada ya? Di Unmul ada. Dulu kepalanya dari Vekon sebelum ada orang dari Jakarta, lalu pindah lagi ke siapa saya lupa yang terakhir.
Ini program-program inkubasi usaha ini itu diarahkan ke mahasiswanya atau gimana tuh? Harusnya ke mahasiswa, tapi kan karena tadi kita katakan bahwa informasi ini entah yang menginformasikan lalai atau kita yang nggak mau cari informasi. Tapi saya kuliah di Unpul juga baru dengar setelah lulus. Iya, itu baru dengar. Setelah lulus baru dengar. Ada kah? Gitu kan? Adakah? Ada kah? Ya kan? Ada sayang, ada. Ada sayangai. Makanya tinggal bagaimana perbaikan mutu pendidikan supaya mental orang Kaltim bisa bersaing gitu loh. Nggak cuma di Jakarta bang. Sekarang coba abang ke Sulawesi tentang nikel. Lihat deh siapa yang banyak ngerjain, orang pribuminya dia apa orang-orang dari Jawa. Gitu. Semua sih sudah gitu. Ya, kita bicara di Maluku. Mungkin cuma Bang Bahlil kali yang dari Maluku yang ini. yang sukses gitu. Pengusahanya cuma Bang Bahlil kali ya. Yang mantan itu ketua maksudnya HIPMI juga gitu. HIPMI, Maksudnya itu simbolnya. Simbolnya cuma Ada aja yang beliau sukses, gitu. cuman simbolnya memang masih persentasenya kecil. Kecil gitu loh. Betul. Iya. Berarti bicara masalah suka duka gitu, HIPMI tuh ada nggak suka dukanya di HIPMI apa sih? Oh, lama nih Bang, tua. Gimana? HIPMI itu kan bang kalau suka dukanya kalau saya ya kita karena banyak dukanya sih bang kalau sekarang karena begitu mimpin langsung kena corona. Itu namanya duka berkepanjangan. Begitu kita mau masuk ke pemerintah mau jadi sparring partner putus gini kan, Putus cinta. putus cinta nih kan, bingung. Malah disuruh mandiri langsung. Habis itu kita harus banyak. Begitu kita protes dikit, kenapa nggak ada digitalnya nih? Wah, itu. Ada kok ternyata. Kalau Samarinda punya ini websitenya. Ya kenapa nggak di semuanya gitu loh? Nggak diinformasikan. Setelah kita ngomel-ngomel di Facebook, tiba-tiba langsung muncul. Ada ternyata. Oh kita. Oh iya berarti saya salah. Saya minta maaf. Gitu kan. Padahal disembunyikan. Padahal kita nggak tahu nih ada berapa toko dan lain-lain. Sekarang coba dia tanya UMKM di Samarinda, datanya minta. Nah, di data. Datanya Paling coba minta. lemah kita dengan data. Nggak ada. Datanya ada tapi amburadul. Itu ada 80-an lebih UKM yang mengaku kan itu. Tapi datanya mana itu ya nggak tahu. Ya banyak lah bang. Kita juga akhirnya bingung. Yang terdaftar. Data-data. Kayak pasar malam terdaftar nggak? Menarik ini ya. Terlalu Datanya itu belum masih abu-abu gitu ya. Masih bang. Saya sempat nanya sampai ke teman di OJK atau BI. Datanya juga. Nah, padahal UMKM ini kan dapat sumbangan dana ya. Ya. Nah, dengan data yang abu-abu itu seperti apa ya? Mereka misalnya kayak apa gitu loh? Ya itu yang saya juga sempat bingung bang. ngajukan lagi. Yang 2.400.000. Ya itu. Itu ngajukan lagi. Tapi kan itu kan ada yang dari pusat. Ini sekali lagi ada yang dari pusat, dana pusat, ada yang dari dana tingkat 1 maupun tingkat 2. Ya kan? Karena kalau yang udah nerima dari pusat, dia nggak boleh terima dari tingkat 1. Iya. Kalau ada yang dari tingkat 1 sudah terima, dia nggak boleh terima dari tingkat 2. Jangan double. Makanya mungkin siasatnya saya nggak berani mengatakan di Samarinda, tapi karena saya sempat ngobrol dengan Lurah Nipa-Nipa Iya. di PPU, dia mendata untuk memberikan bantuan tadi, Pak. Benar-benar. Oh. Jadi jangan sampai kita nanti teriak kan. Banyak nih pemimpin yang asal ngomong Betul. di media bahwa ya akhirnya nakes juga ribut karena nggak disalurkan dananya. Betul. Ya kan betul. waktu itu saya sempat ngobrol lah sama dokter, saya bilang kan itu dana dari Pak Jokowi kan jelas 7 juta sampai 15 juta. Iya benar itu. Tapi Ternyata dibatasin bang, jangan kita telan mentah-mentah. Karena makanya pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten diminta oleh Pak Mendagri untuk memotong banyak anggaran untuk itu. anggaran yang di sini juga. Iya, makanya tahun kemarin 500 berapa tuh kan Kaltim. Banyak. Tapi kan saya sempat nanya tuh, so, kemana aja tuh dananya? Iya, jangan-jangan kayak itu. 500. Kayak 2T. Aduh, ngeprank berarti ini. Jadi dinas-dinas banyak dipotong. Banyak dipotong bang, 500 sekian. Umut dinas. 500 sekian M ya kalau nggak salah, yang terpakai akhirnya Silva. Silva lah itu aja sih. Kalau yang lain juga kendalanya HIPMI, tantangannya HIPMI juga kemarin kan kalau Bank Indonesia nggak ada yang namanya dia ngumpulin teman-teman UMKM. Sekarang kan sudah ada tuh. Iya. Makanya Bagus aja berarti kalau lagi kan kalau nggak ada tantangannya kita nggak bisa besar bang. ya. Harus ada tantangan. Ada tantangan. Iya, harus ada push-nya. Harus ada Ada ramai push. di Facebook.
Bawa betenang dulu musuh harap benar. Gurih jalurannya. Paham lah maksudnya. Bawa Ya, betenang dulu musuh. mungkin itu aja lah kita ngobrol lah, panjang nih kayaknya. Ya. Ya mungkin kata-kata penutup dari Bang Rashid nih tentang Tentang UMKM aja lah, HIPMI hubungannya. mungkin kepada calon-calon pengusaha muda lah, lebih tepatnya ya udah. Samarinda. Ya kalau calon pengusaha muda, pertama jangan takut mulai usaha. Betul, itu yang penting. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang permodalan, Ya. saat kita sudah melaksanakan dengan modal minimal, pemerintah pasti akan membantu dengan regulasi-regulasi yang ada. Oke. Yang terakhir, kalau Ya. kita berbicara dengan kembali lagi ke modal, Bang. Iya, iya. Yang tadi kalau nggak punya modal gimana? Saya cuma mengutip kalimat Warren Buffett yang mengatakan bahwa uang tidak bisa menghasilkan manusia, Ya. tapi manusia bisa menghasilkan uang. Oke. That's right. Ya kan? Kata-kata penutup yang mantap. Ya, sip. Iya. Ya mungkin itu aja kita tutup hari ini ya. Tahniah buat Indonesia merdeka. Kita ngerakanya biasa-biasa aja kan. Iya, iya, iya. Nggak boleh kayaknya kan. Nggak Tapi boleh. tetap aja kita mau tarik tambang lah. Ya, emang Biar ngepel. merah-merah. Boleh kok, boleh kok. Boleh. Apa panjat pinang boleh, tapi social distancing ini masih. Lomba makan kerupuk boleh, masih boleh. Iya, pakai masker. Oke, makasih semuanya sudah nonton. Jangan bosan-bosan nonton kita karena kita bakal menyajikan hal-hal yang bagus dan menghibur. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih, Bang. Thank you Bang sudah mampir Bang.